Halo teman-teman semua, pada update kali ini saya akan ngebahas Bitcoin, BNB, Polkadot, dan Matic juga. Mungkin besoknya kita akan ngebahas dari Sandbox ya. Tapi pada update kali ini kita bahas itu dulu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, karena itu gratis dan teman-teman nggak ketinggalan infonya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan saya mau kasih info juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan itu sangat murah banget. Saya lebih aktif di sana, videonya unlisted dan saya share juga entry saya. Kalau teman-teman berminat gabung, nanti di akhir video, di detik-detik akhir, saya kasih tahu caranya ya. Itu sangat murah banget. Langsung aja kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin tadi pagi ada sedikit pantulan. Secara garis besar ini masih ngambang. Support Bitcoin yang terdekat itu di 44.000 sampai 43.500. Yang terkuat itu di 40.000. Itu merupakan batas terakhir dari bull market. Kalau closing weekly di bawah 40.000 itu udah siap-siap besar kemungkinan akan masuk bear market dan itu bisa berbulan-bulan. Dari daily time frame, Bitcoin masih menunjukkan hidden bullish divergence yang cukup besar yang sempat kemarin saya bahas ya. Price action membuat higher low, indikator membuat lower low. Kalau kita ngelihat dari time frame 4 jam lebih kecil lagi, itu juga sama, ada bullish divergence. Daily time frame ada hidden bullish divergence, di time frame 4 jam ada bullish divergence. Bedanya kalau bullish divergence itu membuat price action lower low, tapi RSI membuat higher low. Tapi ingat teman-teman, indikator ini sifatnya lagging atau terlambat. Setiap divergence itu masih bisa nge-push satu kali lagi, yang artinya masih berpotensial drop ke support yang lebih kuat dan tetap meregister atau membuat bullish divergence. Kalau secara pattern kita ngelihat di time frame 4 jam, Bitcoin ada fake out dari symmetrical triangle. Ini saya sering banget selama 7 tahun trading nemuin pattern seperti ini. Cukup bagus win rate-nya sekitar 65%-an. Maksudnya ketika saya melihat pattern symmetrical triangle dan membuat fake breakout balik lagi ke dalam, itu merupakan bullish signal. Sekitar 65%-an itu akan breakout ke atas yang selama ini saya amati. Saya juga masuk posisi di future market. Posisi kecil ini bukan untuk ditiru ya, hanya untuk teman-teman yang paham resiko trading di futures. Kalau teman-teman mau trading di futures dengan bonus deposit sekitar $600, teman-teman bisa klik link Bybit di bawah ini. Tapi ingat, itu hanya untuk teman-teman yang sudah paham resikonya. Skenario saya akan menaruh stop loss di bawah sini sedikit. Risk reward ratio sekitar 1:2,8. Itu cukup bagus. Kalau saya loss ya saya biarkan saja loss 1. Kalau saya win 2,8 kali lipat dari loss saya. Dan teman-teman kalau sudah punya trading plan, kalau loss ya sudah, jangan terlalu diambil di hati. Saat waktunya stop loss ya stop loss, saat waktunya take profit ya harus take profit. Dan saya ingetin lagi untuk teman-teman yang trading pada saat ini, sebentar lagi ada kebijakan mengenai tapering dari Bank Federal. Kebijakan itu cukup krusial ya, karena tapering artinya Bank Federal mengurangi surat utang atau mengurangi pembelian surat utang lebih tepatnya, yang mengakibatkan uang beredar lebih sedikit. Kalau uang beredar lebih sedikit, uang yang masuk di kripto juga lebih sedikit, yang artinya daya beli semakin menurun. Mungkin teman-teman yang lagi usaha sekarang merasakan daya beli dari masyarakat itu mulai menurun ya. Kalau tapering dipercepat, akan merasakan dampak seperti itu, mungkin akan lebih parah. Dan pengumumannya yaitu nanti hari Kamis jam 2 pagi WIB. Mungkin dampaknya akan sampai ke hari Jumat atau bahkan weekend. Weekend kalau stock market itu closing ya. Jadi mungkin sampai Jumat dan Senin. Teman-teman jadi berhati-hati dulu, jangan menggunakan leverage terlalu besar atau masuk dengan quantity di spot market terlalu besar. Walaupun opini saya nih ya, tapering akan diundur sedikit lagi karena melihat gunanya tapering itu untuk mengurangi inflasi. Tapi kalau ngelihat dari keadaan ekonomi sekarang, justru yang terjadi malah deflasi. Orang-orang malah enggan untuk spending uangnya.
Tapi itu hanya opini saya loh ya. Tapering akan diundur atau diperlambat. Bisa aja saya salah. Lalu next kita lihat ke BNB. BNB dari teman-teman member kita cuan lumayan banyak. Lalu ada entry BNB di 503 tapi itu masih belum kena hit. Kalau yang trading di Indodax kemarin itu udah kena hit, udah profit, saya sempat bikin video untuk kurangin posisi. Lalu BNB ini misalkan ternyata Bitcoin terkoreksi sampai ke support terdekatnya di 44.000 atau 43.500, BNB juga akan ketarik sampai ke kisaran 450 dolaran. Area yang pertama support yang kuat yaitu di harga sekarang nih di 500 dolaran. Resistance yang terdekat itu di harga 600 dolar. Ini range yang cukup bagus. Kalau kita ngelihat dari buntutnya BNB, ini kelihatan seperti membuat lower low. Bukan kelihatan sih, tapi kelihatan jelas banget. Dan possibility-nya akan membuat lower low lagi sampai ke kisaran 450-an atau bahkan sampai ke 430 dolar. Untuk teman-teman yang trading di spot market, saat ada big event tentang suatu kebijakan, baiknya kita nunggu serok di bawah. Untuk yang di future market, kita tahan diri dulu. Karena kalau di spot market, itu bisa saja atau sering banget terjadi buntut panjang atau wick seperti ini. Lalu harganya mantul lagi, karena bereaksi terhadap suatu kebijakan tersebut. Kalau rupiahnya, kalau BNB, kalau Bitcoin drop, tertarik ke support selanjutnya di 44.000 sampai 43.500, BNB juga akan tertarik ke kisaran 6.400-an. Lalu next, tanpa panjang lebar, kita ke koin selanjutnya, yaitu Matic. Matic, saya ada entry sama teman-teman di member Cuan Crypto, itu yang pertama di 1,82, lagi in profit. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang take profit juga. Ini sesuai sama perkiraan saya di video public juga sebelumnya. Tapi misalkan teman-teman mau lihat yang ada di video member yang saya jelaskan, kita bisa tengok ngintip sedikit. Ini videonya unlisted ya, tanggal 13 Desember. Kita putar sebentar. Matic ini entry belum kena, tapi saya mau turunin ya. Saya mau revisi sedikit. Entry Matic saya pindahin ke 1,82. Entry yang kemarin-kemarin saya hapusin aja lah ya, supaya nggak menuhin chart. Kita dari Matic cuan cukup banyak juga. Kalau rupiahnya, saya mau revisi entry-nya. Jadi 26.250 atau 26.400 aja lah ya, supaya nggak jauh-jauh banget. Lagi pula itu masih entry 1, drop di bawah sedikit, no problem. Lalu, nah itu contoh video yang ada di grup VIP. Dan dari Matic IDR juga sama, itu drop sampai ke harga entry kita lalu mantul. Dan Matic ini kelihatan jauh lebih kuat daripada altcoin lainnya dengan market cap besar. Misalkan ternyata Bitcoin tertarik ke next support, Matic support selanjutnya itu ada di harga 1,5 dolaran, kisaran area sini ya. Atau kalau rupiahnya itu di kisaran 21.800. Itu masih struktur bull market juga kok. Matic masih kuat banget dibanding altcoin dengan koin dengan market cap besar lain. Area resistance Matic yang terdekat itu di 1,98 atau kisaran 2 dolar kurang sedikit lah. Yang kedua di all time high sebelumnya di 2,4 dolar. Kalau dari sudut pandang lebih besar, ini jelas banget Matic masih uptrend. Trennya masih bagus banget, masih kuat naik dibanding koin lain. Lalu next kita bahas Polkadot. Polkadot ini ada drop yang cukup signifikan ya. Kemarin itu rally paling kuat sendiri karena ada lelang parachain menggunakan mata uang Polkadot, maka dari itu banyak demand atau permintaan terhadap Polkadot yang membuat harganya semakin naik. Tapi sekarang Polkadot kelihatan lebih lemah. Ini sampai tertarik jauh di bawah harga moving average-nya. Bahkan terakhir di retest itu pada bulan November tanggal 13. Sampai sekarang belum meretest moving average-nya karena secara historical data itu biasanya akan meretest ke moving average. Untuk Polkadot kali ini sekarang lagi disupport tapi cukup krusial. Area 25 dolar ini merupakan support yang kuat terhadap Polkadot. Tapi sekarang kelihatan ada perlemahan. Sebelumnya ada candle spinning top.
Kalau spinning top ini diikuti pada candle hari ini ada penguatan, bahkan sampai engulfing atau memakan candle merah sebelumnya, itu sangat positif, tapi ternyata ini malah lanjut ada pelemahan. Jika Polkadot tidak bisa mempertahankan area $25, support yang kuat untuk Polkadot selanjutnya adalah di kisaran $20,5. Kalau drop dari $25, sekitar 70% itu pasti akan nge-retest ke $20,5 atau $21. Sangat krusial memang support yang $25 ini. Dan di sini, maksudnya di $20,5, ini merupakan tempat yang bagus untuk akumulasikan Polkadot. Kalau rupiahnya, Polkadot drop dari 370.000, tidak bisa mempertahankan area itu. Next support untuk Polkadot itu di $20,5 atau di kisaran 300.000, sekitar 291 sampai 300.000. Dan di area tersebut adalah tempat yang cukup bagus untuk akumulasikan Polkadot. Secara fundamental, koin ini sangat bagus banget. Saya ada riset tentang Polkadot juga, dan ini masih sangat under value. Dan untuk yang lebih detail dan ngebahas banyak koin lain, itu semua ada di grup ya. Untuk teman-teman yang mau join di grup, bisa lihat video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.